Pernah nggak sih kepikiran apa rahasia perusahaan-perusahaan paling sukses di dunia? Jawabannya bukan cuma soal produk yang keren atau marketing yang jenius. Bukan, di baliknya ada semacam cetak biru yang tersembunyi yang menghubungkan visi besar mereka dengan setiap aturan dan keputusan kecil sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bongkar cetak biru itu. Coba pikirin pertanyaan ini deh. Kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya itu membuka rahasia besar tentang cara mendesain sebuah organisasi. Kenapa sih sebuah aturan yang super efektif di satu perusahaan bisa jadi resep bencana total di perusahaan lain? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, siap. Jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya berakar pada satu ide yang sangat kuat, yaitu teori kontingensi. Gampangnya gini, di dunia bisnis nggak ada tuh yang namanya satu resep rahasia yang cocok buat semua. Lupakan itu. Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita. Teori kontingensi. Artinya nggak ada satu cara terbaik yang universal. Struktur organisasi, aturan main, sistem, semuanya itu harus tergantung atau kontingen pada situasi unik perusahaan itu sendiri. Jadi nggak bisa asal copy-paste resep sukses orang lain. Coba deh lihat gimana semua ini saling terkait. Strategi internal perusahaan, kondisi pasar di luar sana, teknologi yang dipakai, semuanya itu membentuk satu hal yang krusial, sistem kendali manajemen. Sederhananya, cara perusahaan itu diatur dan diukur. Kuncinya cuma satu, semuanya harus selaras, harus nyambung. Oke, sekarang kita mulai dari level paling atas, dari puncak gunungnya, strategi korporat. Ini adalah keputusan paling dasar, pertanyaan paling fundamental yang harus dijawab sebuah perusahaan. Kita ini mau jadi perusahaan seperti apa? Jawaban dari pertanyaan inilah yang menentukan seluruh arena permainannya. Nah, pada dasarnya ada 3 pilihan besar. Pertama, industri tunggal. Bayangin ini kayak satu kapal perang super canggih yang fokus banget sama satu misi. Contohnya, McDonald's. Kedua, diversifikasi terkait. Ini kayak satu gugus tempur kapal induk. Ada kapal induknya, kapal perusak, kapal selam, semuanya beda tapi saling mendukung misi yang sama. Pikirkan Disney dengan taman hiburan, film, dan merchandise-nya. Terakhir, konglomerat. Wah, ini kayak satu perusahaan induk yang punya kapal perang, kapal pesiar, dan kapal nelayan sekaligus. Bisnisnya beda-beda banget, nggak nyambung. Sekarang, ayo kita bandingkan dua dunia yang ekstrim ini, industri tunggal dan konglomerat. Di perusahaan industri tunggal, strukturnya biasanya fungsional. Ada divisi marketing, produksi, keuangan, dan seterusnya. CEO-nya wajib jadi ahli di industri itu, harus ngerti luar dalam. Beda banget sama konglomerat, yang lebih mirip perusahaan investasi. CEO-nya mungkin nggak ngerti cara bikin mesin jet, tapi dia jago banget soal alokasi modal dan mengelola portofolio bisnis. Tapi perbedaannya nggak berhenti di situ loh. Gimana soal pengambilan keputusan? Di perusahaan industri tunggal, semua keputusan penting cenderung ditarik ke pusat, ke markas besar yang stafnya banyak. Sebaliknya, di konglomerat, kekuasaan itu disebar ke masing-masing unit bisnis, makanya kantor pusatnya bisa jadi sangat ramping dan efisien. Dan semua ini punya efek domino ke budaya perusahaan. Coba bayangin, di industri tunggal karena semua orang berada di kapal yang sama, budaya perusahaannya jadi kuat banget. Dan orang-orang cenderung dipromosikan dari dalam. Nah kalau di konglomerat, karena bisnisnya gado-gado, susah kan mau bangun satu budaya yang solid? Akibatnya, mereka jadi lebih sering merekrut manajer dari luar. Ini mengubah segalanya, dari cara orang berinteraksi sampai jenjang karir. Oke, tadi kita sudah lihat dari kacamata helikopter di level korporat. Sekarang, yuk kita zoom in satu tingkat lebih dalam, kita lihat masing-masing unit bisnis yang ada di dalam perusahaan itu. Coba deh, bayangin Anda jadi manajer di salah satu unit bisnis itu. Ada 2 pertanyaan super penting yang harus Anda jawab. Pertama, sebenarnya misi kita ini apa sih? Tujuan akhir kita itu mau ngapain? Dan yang kedua, gimana cara kita menang di pasar? Apa yang bikin kita lebih hebat dari pesaing? Misi itu bisa kita ibaratkan seperti berkebun. Ada yang misinya membangun. Ini tuh kayak lagi menanam bibit pohon baru. Anda harus rela investasi banyak, siram terus, kasih pupuk, dan sabar nunggu hasilnya. Tujuannya adalah pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, ada misi memanen. Ini seperti pohon yang sudah besar dan berbuah lebat. Fokus Anda bukan lagi menumbuhkan, tapi memetik buah sebanyak-banyaknya dengan biaya seefisien mungkin. Tujuannya adalah profitabilitas jangka pendek. Terus, gimana cara menangnya? Ada 2 jalan utama. Anda bisa memilih strategi biaya rendah, fokusnya adalah menjadi pilihan yang paling murah bagi konsumen. Pikirin deh maskapai penerbangan budget. Atau Anda bisa memilih strategi diferensiasi, di mana fokusnya adalah menciptakan sesuatu yang unik, yang beda dari yang lain, yang bikin pelanggan rela bayar lebih mahal.
Dua-duanya bisa sukses loh, tapi cara main dan aturan di dalamnya beda banget. Kita sudah bahas level korporat, sudah bahas juga unit bisnis, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir. Faktor yang paling manusiawi, paling nggak bisa ditebak, tapi justru punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Sentuhan pribadi dari sang pemimpin. Bayangkan ada dua tipe bos yang berbeda. Bos A, tipenya dingin, dia cuma bilang, tunjukkan saja angkanya. Dia hanya peduli sama laporan dan data. Terus ada bos B yang lebih hangat. Dia ngajak, yuk kita jalan-jalan ke lantai produksi, ngobrol sama tim. Dia mau merasakan langsung denyut nadi perusahaan. Gaya yang sama sekali berbeda kan? Dan ini akan sangat menentukan bagaimana sistem yang ada itu dijalankan di lapangan. Gaya manajemen itu persis kayak kepribadian. Ada pemimpin yang lebih percaya data dan laporan, ada yang lebih suka ngobrol langsung. Ada yang mainnya aman, ada yang berani ambil resiko. Ada yang fokusnya ke target melulu, ada yang lebih peduli sama kondisi timnya. Coba deh pikirkan pemimpin yang pernah Anda kenal. Preferensi pribadi mereka itu pasti sangat mempengaruhi cara kerja Anda dan tim, kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Sistem yang sama, di tangan dua pemimpin yang berbeda, bisa terasa seperti dua alat yang berbeda total. Bagi satu pemimpin, laporan mingguan itu bisa jadi borgol yang kaku dan membatasi. Tapi bagi pemimpin lain, laporan yang sama bisa jadi kompas yang fleksibel untuk menavigasi tantangan. Jadi, bukan cuma sistemnya, tapi siapa yang menjalankannya juga sangat menentukan. Oke, kita sudah membongkar 3 lapisan. Strategi korporat, misi unit bisnis, dan gaya kepemimpinan. Sekarang, saatnya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini. Dan disinilah kita akan melihat gambaran utuhnya, di mana letak rahasia kesuksesan yang sebenarnya. Inilah yang disebut rantai penyelarasan. Setiap mata rantai ini harus terhubung dengan kuat ke mata rantai berikutnya. Strategi korporat di level paling atas menentukan misi apa yang harus diemban oleh unit bisnis. Misi itu kemudian menentukan cara unit tersebut bersaing. Dan cara bersaing itu pada akhirnya menentukan sistem kontrol dan tipe pemimpin seperti apa yang paling cocok. Kalau satu saja mata rantai ini putus atau nggak nyambung, seluruh strategi bisa berantakan. Jadi apa pelajaran utamanya dari semua ini? Simple. Lupakan soal mencari strategi atau sistem yang terbaik. Itu nggak ada. Yang ada dan yang paling penting adalah yang paling konsisten. Kuncinya adalah keselarasan. Sebuah perusahaan yang ingin jadi super inovatif nggak bisa dong diatur pakai sistem yang dirancang untuk memangkas biaya sekecil-kecilnya. Itu resep pasti untuk gagal. Dan pertanyaan terakhir ini saya tujukan untuk Anda. Coba renungkan sejenak tentang organisasi Anda sekarang. Entah itu perusahaan tempat Anda bekerja, komunitas, atau bahkan proyek pribadi Anda. Apakah ada benang merah yang jelas antara visi besar Anda, tujuan setiap bagiannya, cara Anda bersaing, dan cara Anda mengukur kemajuan? Karena jika Anda bisa menjawab ya dengan yakin, selamat, Anda mungkin sudah menemukan cetak biru kesuksesan Anda sendiri.